Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Aziz. Saya dari Banyuwangi. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Saya semester 3. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi dari Cirebon Studies yang berjudul Sistem Kesenian di Cirebon, yang meliputi tari topeng, sintren, brai, dan ronggeng Bugis. Langsung saja, sebelum itu kita harus mengenal di mana sih Cirebon itu. Cirebon sendiri merupakan kota di ujung Pulau Jawa dan merupakan kota pelabuhan. Secara administratif, kota yang kaya akan nilai budaya dan tradisi. Hal ini masuk ke dalam wilayah Jawa Barat. Seperti kebanyakan kota pelabuhan lainnya, Cirebon memiliki budaya dan tradisi yang unik dan khas karena Cirebon sejak beberapa abad-abad silam menjadi tempat bertemunya berbagai budaya dari budaya Jawa, budaya Sunda, budaya Arab, budaya Tionghoa, dan bangsa-bangsa Eropa lainnya. Salah satu budaya yang cukup terkenal yaitu tari topeng. Tari topeng sendiri merupakan kesenian tradisional yang berasal dari Cirebon, yang menggunakan topeng sebagai elemen utama untuk dalam pertunjukannya. Tarian topeng ini tidak hanya berfungsi sebagai alat peraga, tetapi juga mewakili karakter dan cerita yang ditampilkan oleh penari. Tari topeng Cirebon merupakan bentuk refleksi kehidupan yang menggabungkan gerakan tubuh, busana, dan irama, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Jika ditelik dari sejarah, tari topeng sendiri memiliki akar sejarah yang dalam, dimulai dari zaman kerajaan Hindu hingga penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Tari ini awalnya diserahkan di dalam keraton, tetapi seiring berjalannya waktu, tarian ini berkembang menjadi tarian rakyat yang ditampilkan di tempat-tempat umum. Tari topeng juga dipengaruhi oleh berbagai budaya, termasuk budaya Jawa, Sunda, Arab, Tionghoa, dan Eropa, menjadikan sebagai produk budaya yang kaya dan beragam. Karakteristik dari tari topeng sendiri yaitu meliputi topeng itu sendiri yang terbuat dari kayu yang biasanya dihiasi dengan motif yang khas. Setiap topeng mewakili akan karakter tertentu dan penari yang mengenakan topeng tersebut berperan sebagai dalang yang menghidupkan karakter tersebut. Terdapat 5 karakter utama dalam tari topeng yang diurutkan berdasarkan hari, pasaran Jawa, dan arah mata angin, serta mencerminkan berbagai nafsu dan warna. Fungsi dari tari topeng sendiri tak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sebagai media ritual dan spiritual. Sebagai contoh sering digunakan dalam upacara bebersih desa atau ruatan yang bertujuan untuk membersihkan alam dan tubuh. Dalam konteks ini, menari dianggap sebagai bentuk doa dan pendekatan diri kepada Tuhan dan alam. Budaya selanjutnya yang perlu kita bahas, kebudayaan dari Cirebon, yaitu tarian sintren. Tarian sintren sendiri yaitu sebuah tarian tradisional yang berasal dari pesisir tanah Jawa, khususnya daerah Cirebon. Tarian ini dikenal sebagai tarian mistis yang melibatkan penari yang dirasuki oleh roh yang seringkali dianggap sebagai roh bidadari yang menggerakkan tubuh penari untuk menari dengan gerakan yang anggun dan tidak terduga.
Sejarah dari tarian sintren sendiri berkaitan dengan kisah cinta Raden Sulandono dan Dewi Sulasi. Dalam cerita ini, Raden Sulandono bertapa, sementara Dewi Sulasi menjadi penari. Mereka tidak dapat bertemu secara fisik, tetapi melalui tarian, roh Dewi Sulasi dapat keluar dari raganya dan bertemu dengan Raden Sulandono secara goib. Tarian ini juga dipercaya sebagai penghubung antara dunia nyata dan dunia roh. Adapun karakteristik dari tarian sintren sendiri yang pertama yaitu penari haruslah seorang gadis atau gadis perawan yang ini bertujuan menambah kesakralan tarian ini. Yang kedua, gerakan tarian ini tidak memiliki koreografis tetap, melainkan muncul secara spontan saat penari dirasuki roh. Yang kedua, pertunjukan biasanya dipimpin oleh seorang pawang dan dalang yang mengendalikan jalannya pertunjukan dan menyampaikan keinginan roh kepada pemusik. Adapun fungsi dari tarian sintren yaitu sebagai sarana untuk menghubungkan manusia dengan roh leluhur dan entitas yang lebih tinggi, dan menjadi bagian dari ritual yang dianggap sakral, di mana penari berfungsi sebagai medium untuk menyampaikan pesan dari roh. Yang selanjutnya yaitu mempertahankan dan melestarikan warisan budaya serta tradisi masyarakat pesisir Jawa, khususnya masyarakat Cirebon. Selanjutnya kita membahas budaya. Yang selanjutnya yaitu seni Bray. Seni Bray berasal dari kata birahi yang merujuk kepada seni budaya yang bertujuan untuk meningkatkan gairah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seni ini melibatkan lantunan syair-syair yang mendekatkan diri kepada Tuhan, disampaikan melalui musik dan tabuhan. Sejarah dari seni Bray sendiri diperkenalkan oleh Syekh Idofi Mahdi dari Baghdad, Irak pada tahun 1420. Ia mengajarkan seni ini dengan cara yang tidak langsung kepada masyarakat, melainkan dengan berdiam diri di puncak Gunung Jati. Di sana ia memiliki murid-murid seperti Sayyid Abdurrahman Syarifuddin dan kemudian mengembangkan seni ini lebih lanjut. Yang selanjutnya, karakteristik dari seni Bray sendiri yaitu meliputi penggunaan alat musik yang tradisional seperti gemblung dan terbang, serta mengembangkan syair-syair yang bersifat religius. Musik yang dihasilkan bertujuan untuk menenteramkan hati dan menghindari malapetaka, serta menciptakan suasana yang mendekatkan diri dengan Allah. Adapun fungsi dari seni Bray sendiri yaitu untuk meningkatkan spiritualitas dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sebagai sarana untuk menghindari bencana dan malapetaka. Selain itu, seni ini juga berfungsi sebagai media untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama melalui musik dan syair, sehingga dapat menjangkau masyarakat dengan lebih menarik dan menyentuh, khususnya di masyarakat Cirebon. Yang selanjutnya yaitu tari ronggeng Bugis.
Ronggeng Bugis sendiri yaitu sebuah tarian tradisional yang berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Tarian ini meliputi penari lelaki yang berpakaian seperti perempuan yang dikenal dengan gerakan yang unik, lucu, humoris. Meskipun terlihat sebagai tarian komikal, Ronggeng Bugis memiliki nilai sejarah dan budaya yang mendalam. Sejarah dari Ronggeng Bugis diciptakan pada tahun abad ke-15 yang dipelopori oleh suku Bugis yang berimigrasi ke Cirebon. Tarian ini muncul sebagai bagian dari misi politik dan penyebaran agama Islam, di mana penari-penari ini berperan untuk mengelabui masyarakat dan mengamati situasi kerajaan Sunda Galuh. Tarian ini juga menjadi simbol penyatuan dua kerajaan terbesar tanah Sunda pada masa itu. Karakteristik dari tarian ronggeng yaitu penampilan para penari yang mengenakan kostum perempuan, tetapi penari sendiri yaitu lelaki, serta gerakan yang lucu dan menggelitik. Penari menggunakan ekspresi wajah yang humoris dan gerakan yang dinamis, seperti menggelengkan kepala untuk menarik perhatian penonton. Riasan wajah yang dibuat lucu, menyerupai badut, juga menambah kesan humoris pada tarian ini. Adapun fungsi dari tarian ini yaitu tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan pesan budaya dan sejarah. Tarian ini juga berfungsi sebagai media untuk memperkenalkan dan melestarikan tradisi serta nilai-nilai masyarakat Bugis dan Cirebon. Selain itu, Ronggeng Bugis juga menggunakan pertunjukan budaya dan festival untuk menarik minat penonton dan menjaga warisan budaya sehingga tetap hidup. Adapun kesimpulan dari paparan saya yaitu tarian ini merupakan bagian integral dari sistem kesenian di Cirebon yang mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi masyarakat setempat. Masing-masing tarian ini juga memiliki karakteristik, sejarah, dan fungsi unik. Namun semuanya berkontribusi pada pelestarian warisan budaya dan identitas lokal. Pelestarian dan pengembangan kesenian ini sangat penting untuk menjaga identitas budaya dan memperkenalkan kekayaan budaya Cirebon kepada generasi mendatang serta masyarakat luas. Melalui pertunjukan dan pendidikan kesenian ini dapat terus hidup dan berkembang, menjadikan warisan budaya yang tak ternilai. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan dari kesenian yang ada di Cirebon. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.